Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji dan syukur sudah selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang selalu dikaruniakan pada kita semua. Wal khusus pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan nikmat yang luar biasa untuk berkumpul, bersilaturahmi dan juga bertolabul ilmi bersama Ustadz Wahid Rahman yang insya Allah akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah, walaupun kita dalam beberapa pekan ini membahas mengenai tazkiyatul nafas. Dan pada pekan yang lalu kita membahas salah satunya adalah muhasabah, dan moga-moga pada pagi hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai topik yang lain. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, pengikutnya yang istiqomah, dan insya Allah kita termasuk pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di Yaumil Qiyamah nanti. Baiklah Bapak Ibu, rekan-rekan Agastris, rekan filah yang dimuliakan Allah, seperti yang tadi sampaikan, kita akan membahas kaitan surat Al-Baqarah dengan tazkiyatun nafas yang akan membahas mengenai hal-hal yang bisa membersihkan hati. Mungkin kita akan memasuki babak akhir sebelum kita kembali mengkaji surat Al-Baqarah ayat 20 yang tertinggal karena kita membahas tazkiyatun nafs. Baiklah Bapak Ibu, rekan filah yang dimuliakan Allah, karena waktu sudah merangkak dan sudah 5.37, maka taklim dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ustadz. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة wa ulaika humul muhtadun. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat iman Islam, kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan semoga Allah senantiasa memberi keberkahan buat sahabat-sahabat. Saya ingin meneruskan sedikit. Kalau kemarin kita bahas muhasabah tentang cara membersihkan hati, sesungguhnya yang kesekian ulama mengatakan kita harus menanamkan kesabaran yang kuat dalam diri kita. Saya ulangi, kita harus menanamkan kesabaran ya, yang kuat dalam diri kita. Ya. Ada satu ungkapan indah. Ya. Allah Azza wa Jalla
menjadikan sabar ini bagai kuda yang tak pernah letih. Saya ulangi, Allah menjadikan sabar sebagai atau bagai kuda yang tak pernah letih. Dan sabar itu bagaikan pedang yang tak pernah tumpul. Sabar bagaikan pasukan perang yang tak terkalahkan. Dan sabar adalah benteng yang tak tertaklukkan. Sabar dan kemenangan itu ibarat dua saudara kandung. Dalam Al-Quran, Allah telah memuji orang-orang yang sabar. Bagi mereka pahala yang tak pernah terputus. Dia selalu bersama mereka dengan hidayahnya, pertolongannya. Ini banyak sekali dari dalil yang mengatakan bahwa sabar itu pahalanya tidak pernah terputus. Dan orang-orang yang bersabar itu selalu dibersamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman sekalian, untuk membersihkan hati itu salah satunya adalah menanamkan kesabaran yang kuat dalam diri kita. Saya ulangi, menanamkan kesabaran yang kuat. Sabar itu memang berat, ya, tapi harus ada pada diri kita. Sebab ketika kita kehilangan sabar, maka kita kehilangan benteng, ya, pada diri kita. Hidup ini bagaikan perang yang tak pernah usai. Maka benteng terkuat kita adalah sabar. Ketika sabar itu lepas dari diri kita, maka kekalahanlah buat diri kita. Karena itu teman-teman sekalian, saya ingin memperkuat, ya, memperdalam tentang kesabaran ini sebagai cara untuk membersihkan diri kita. Ulama berkata sabar ini berat, ya. Sebagaimana ungkapan indah, as-sabru kas-sabri murrun fi madaqatih walakin ahla awaqibuhu minal asal. Sabar itu pahit sekali. Sabar itu pahit. Bahkan merupakan hal yang terpahit, ya, yang ada di dunia ini. Sehingga orang tidak akan ada yang mau mengkonsumsinya karena pahitnya kesabaran. Tapi hasil dari sabar itu, kata ulama, jauh lebih manis daripada madu sekalipun. Sabar itu pahit, tapi hasil dari kesabaran itu jauh lebih manis daripada madu sekalipun. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Saya ingin baca awal pelan-pelan. Yang pertama, sabar ini karena dia berat, maka pahalanya tanpa batas. Saya ulangi, sabar ini karena dia berat, maka pahalanya tanpa batas. Bisa dibuka dalam Al-Quran, surat 39 ayat 10. Nama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Coba kita renungkan secara mendalam. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Rabbmu. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah. Dan bumi Allah ini luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Kesabaran, ya ikhwah, pahalanya itu tanpa batas. Tapi berat, memang berat. Karena banyak sesuatu yang ada di muka bumi ini yang tidak sesuai ekspektasi kita. Kalau kita tidak punya kesabaran, repot. Maka hadapi sesuatu itu dengan kesabaran. Berbuat baik sama orang baik itu mudah. Berbuat baik dengan orang yang menyanjung kita pun ringan. Berbuat baik dengan orang yang berkata baik kepada kita pun akan sangat mudah.
Tapi bagaimana berbuat baik pada orang yang menyinggung diri kita. Dan bagaimana berbuat baik pada orang yang tidak baik sama kita. Itu demi Allah tidak akan pernah bisa dilakukan. Jika kita tidak punya kesabaran. Membalas setiap keburukan orang dengan kebaikan tidak akan pernah bisa dilakukan tanpa adanya kesabaran. Maka kita seringkali ingin membalas keburukan itu dengan keburukan. Kita seringkali ingin merespon cacian dengan cacian. Kita ingin sekali kemudian membalas setiap cercaan, ketersinggungan dengan ketersinggungan yang sama. Saat kita tidak punya kesabaran, maka itu akan terjadi. Karena itu, sahabat, ayo kita miliki kesabaran dengan kuat. Tahan diri kita dari marah. Maka nanti kita akan bisa membalas keburukan orang itu dengan kebaikan. Membalas cemoohan dengan senyuman. Dan membalas sindiran dengan senyum dan doa. Kenapa Allah mengatakan kepada kita dan mengajarkan kita? Kita tidak akan bisa membalas baik itu dengan kebaikan. Atau apalagi membalas keburukan dengan kebaikan. Tanpa punya kesabaran. Quran surat 41 ayat 34-35. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Monggo. Ayat 34-35 ya. Ya, betul, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Coba direnungkan dengan baik. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Tidak sama kebaikan dan keburukan. Tidak sama. Maka Allah ajarkan kita, tolaklah setiap keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Saya ulangi, tidak sama kebaikan dan keburukan. Tidak sama. Maka coba kita tolak, kita respon keburukan itu dengan kebaikan. Sehingga orang yang ada permusuhan antaramu dan antaranya seolah-olah telah menjadi teman dekat. Bagaimana kita berkata dan berbuat pada orang yang memusuhi kita, seolah kita berkata dan berbuat pada teman dekat kita. Dan Allah katakan, yang demikian itu tidak mungkin dianugerahkan kecuali pada orang yang punya kesabaran. Yang punya kesabaran dan keberuntungan. Saat kita tidak punya kesabaran, tidak mungkin bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Bagaimana kita bisa tersenyum dengan cacian dan makian orang? Bagaimana kita bisa membalas doa pada setiap kejahatan dan kejelekan? Tidak mungkin itu terjadi kalau kita tidak punya kesabaran. Dan Al-Quran ajarkan kita. Islam memberikan panduan kepada kita. Agar kita bisa terus merespon keburukan-keburukan itu dengan kebaikan. Kalau kita meresponnya dengan keburukan, apa yang membedakan kita dengan dirinya? Coba renungkan Al-Quran. Surat 25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Coba renungkan, ikhwani wa akhwati fillah. Adapun hamba Allah yang Maha Pengasih itu, siapa? Adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Tidak ada kesombongan baginya. Tidak ada keangkuhan. Tidak merasa paling hebat. Lalu kemudian Allah mengatakan, jika mereka disapa dengan cacian, makian, hinaan, mereka meresponnya dengan doa, dengan salam. Apakah ini mungkin dimiliki saat kita tidak punya kesabaran? Demi Allah tidak mungkin. Demi Allah tidak mungkin. Baru mungkin bisa kita lakukan jika kesabaran itu melekat pada diri kita. Terutama sahabat-sahabat dalam bergaul, berteman. Kalau kita tidak punya kesabaran, maka tidak akan pernah langgeng persahabatan dan pertemanan itu. Karena itu, mari kita sadari, sahabat kita, teman kita, saudara kita adalah sempurna dengan kekurangan dan kelebihan. Kenapa saya mengatakan sempurna? Ini dalil dari Al-Quran. Walau orang banyak mengatakan manusia itu tidak sempurna, saya mengatakannya sempurna karena Al-Quran yang bilang demikian. Coba renungkan surat ke-17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Karena ini saya berani mengatakan manusia itu sempurna. Sahabat, teman kita itu sempurna. Sahabat kita itu sempurna. Saudara kita itu sempurna. Sempurna dengan kekurangan dan kelebihan. Karena dia manusia. Maka jangan pernah menuntut sahabat, teman kita selalu lebih. Ketika kita menuntut dia selalu lebih, maka dia tidak sempurna. Karena dia pasti punya kekurangan. Dan jangan cemooh saudara kita yang punya kekurangan itu. Karena pada dirinya melekat kelebihan. Jadi sekali lagi, teman-teman, jika kita menuntut teman, sahabat, dan saudara kita selalu benar dan selalu lebih, maka pasti kita tidak akan pernah langgeng dalam bersahabat. Saya ulangi, jika kita menuntut sahabat kita selalu benar, selalu lebih, maka saya pastikan kita akan hidup sendiri. Dan saya pastikan juga itu tidak akan pernah terjadi. Karena melekat pada diri kita yang namanya manusia, kekurangan dan kelebihan. Al-insan, mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan juga tempatnya lupa. Sama dengan kita berumah tangga berpuluh-puluh tahun. Kenapa? Karena kita sadar bahwa pada pasangan kita ada kelebihan dan kekurangan. Jika kita menuntut kelebihan saja dari pasangan kita, maka saya pastikan kita akan sudah divorce sejak lama. Karena itulah Islam memberi konsep yang sangat indah. Kata Rasulullah SAW, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah kau benci sahabatmu, saudaramu, pasanganmu, mukmin laki, mukmin perempuan, karena padanya terdapat keburukan. Ingatlah pada sahabatmu, saudaramu itu, pasanganmu itu masih menyimpan jutaan kebaikan. Kenapa kita tidak hanya berusaha
Kenapa kita tidak berusaha mengingat kebaikannya saja, mengingat kelebihannya saja, dengan melupakan keburukan dan kekurangannya? Sesungguhnya yang demikian sedang memelihara pertemanan, persahabatan, dan kasih sayang. Saat kita hanya mengingat keburukannya dengan melupakan kebaikannya, sesungguhnya kita sedang menghancurkan persahabatan, pertemanan, persaudaraan, cinta, dan kasih sayang. Ingat, kita dan saudara kita punya kelebihan, tapi juga banyak kekurangan. Karena itu, yuk kita ingat baiknya saja, lupakan buruknya. Maka kita sedang memelihara persahabatan dan pertemanan. Ini tidak mungkin dimiliki tanpa kesabaran. Tanpa kesabaran. Karena itu, coba renungkan. Islam itu ajarkan dan memberitahu kepada kita. Kalau kita mengaku orang yang bertakwa, orang bertakwa itu mesti memiliki kesabaran yang kuat. Jangan berteriak kita bertakwa. Saat kesabaran itu kemudian hilang dari diri kita. Quran surat 3 ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Monggo. Maaf, ayat berapa Ustaz? Surat 3 ayat 134. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Coba lihat. Apa kata Al-Quran? Orang bertakwa itu, kata Allah. Ini keterangan dari ayat 133-nya. Orang bertakwa itu adalah satu, orang yang menginfakkan hartanya baik lapang maupun sempit. Orang yang tidak pelit, orang yang dermawan. Yang kedua, orang yang mampu menahan amarahnya. Sabar. Jangan sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit marah kepada istri, anak, teman, keluarga, tetangga. Mari kita tahan. Orang bertakwa itu adalah orang yang dermawan. Orang yang mampu menahan emosinya. Dan orang-orang yang pemaaf. Coba penuhi di kepala kita ini. Dispensasi, rukhsah, maklum. Mungkin sahabat saya jadi lagi seperti ini. Mungkin teman saya lagi begini. Kenapa dia bersikap seperti itu? Kenapa dia berkata seperti itu? Penuhilah rasa maklum itu di kepala kita yang banyak sekali. Sehingga hidup kita ini nyaman, nikmat. Lagi-lagi, itu tak akan pernah ada kecuali kita punya kesabaran yang kuat. Allah katakan orang bertakwa itu dermawan. Orang bertakwa itu sabar, mampu menahan amarah. Dan orang yang bertakwa itu pemaaf. Tidaklah pendendam. Berat ini iya. Oleh karena itulah memaafkan dan kesabaran itu Allah tempatkan pada tempat yang sangat mulia, tinggi, agung. Orang bisa salah, belum tentu bisa sabar dan memaafkan. Orang mungkin rajin sedekah, tapi belum tentu bisa sabar dan memaafkan. Orang bisa lakukan ibadah ritual dengan sebaik-baiknya, tapi belum tentu punya kesabaran dan pemaaf. Maka karena itu, sabar dan maaf itu Allah tempatkan pada tempat yang sangat mulia. Al-Quran, surat 42 ayat 43. Walaman sabar wa ghafar inna dzalika lamin azmil umum.
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh engkau berada di jalan yang lurus. Surat 42 ayat 43. Terbalik, maaf ya Ustaz. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Coba lihat. Akan tetapi sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ini Allah bilang. Sabar dan memaafkan. Gampang? Tidak. Ringan? Tidak. Karena itu dia mulia. Karena itu diutamakan. Sabar. Kemudian juga jangan kita berkata, Ustaz, sabar itu kan ada batasnya, Ustaz. Ini sering kali diucapkan. Sabar itu ada batasnya. Sabar itu ada batasnya. Sampai hari ini, saya tidak pernah menemukan dalil dalam Al-Quran, dalam hadis, juga ungkapan-ungkapan para ulama. Tidak ada. Dan dalam kitab-kitab, tidak ada yang membatasi sabar. Kenapa? Tadi saya katakan di awal, sabar itu bagai kuda yang tak pernah letih. Harus terus melekat pada diri kita. Sabar itu bagai pedang yang tak pernah tumpul. Sabar itu bagai pasukan perang yang tak terkalahkan. Dia harus selalu ada pada diri kita. Kalau tidak, habis diri kita. Karena yang membuat kita tidak sabar ini datang bertubi-tubi. Tidak dari orang terdekat kita. Dari orang jauh. Tidak dari kanan, dari kiri. Tidak dari depan, dari belakang. Tidak dari atas, dari bawah. Maka karena itu, sabar itu tanpa batas. Quran surat 3 ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Surat 3 ayat terakhir, ayat 200. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Coba renungkan. Hai orang-orang yang beriman. Kita ini yang mengaku beriman. Apa perintah Allah kepada kita? Isbiru, sabar. Allah bilang sabar. Selesaikah? Tidak. Wasabiru, kuatkan kesabaranmu. Ini indikasi sabar itu tanpa batas. Sebab yang membuat kita tidak sabar itu datang bertubi-tubi. Saat kemudian sabar ini lepas dari diri kita, hancurlah diri kita. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah dan kuatkan kesabaranmu itu. Warabitu, di sini diartikan tetap bersiap siaga. Artinya robitu tuh ikatlah kesabaran itu. Jangan sampai lepas. Hei orang-orang yang beriman, sabar. Kuatkan kesabaranmu. Dan ikatlah kesabaranmu itu. Jangan sampai tanggal. Jangan lepas dari dirimu. Karena dia lepas, hancurlah diri kita. Yang membuat kita tidak sabar datang bertubi-tubi. Teman-teman sekalian, yang semoga Allah merahmati. Baik, mari kita coba renungkan. Apa keutamaan orang sabar? Selain tadi yang banyak dijelaskan. Salah satunya adalah orang yang bersabar itu akan selalu dibersamai oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Dipantau oleh Allah. Berada dalam dekapan Allah. Kesabaran hilang. Lepaslah kita dari penjagaan Allah. Kesabaran hilang. Lepaslah kita dari dekapan Allah. Banyak sekali ayat-ayat seperti ini. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah
ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Coba lihat. Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kalian kepada Allah dalam segala persoalan kita. Minta tolong kepada Allah. Dengan apa? Dengan sabar dan salat. Sabar didahulukan. Dengan sabar dan salat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang yang sabar dibersamai Allah. Dan ayat yang semacam ini banyak. Dalam surat yang lain, surat 8, ayat 46. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Surat 8 ayat 46. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang sabar. Wa ati'ullah, taatilah Allah, Al-Quran. Wa rasuluh, dan taatilah Rasulnya As-Sunnah. Wa la tanaza'u, jangan kalian bermusuhan. Jangan kalian saling membenci. Apa yang akan terjadi? Watadhahabari hukum, yang menyebabkan kamu menjadi gentar, kehilangan kekuatanmu, kata Allah. Karena kalian berselisih, karena kalian berpecah belah. Makanya kenapa? Taatilah Allah, taati Rasul, ikuti Quran, ikuti Sunnah. Jangan kalian bermusuhan, berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu nanti akan hilang. Wasbiru, bersabarlah kalian. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar lepas dari diri kita, hancur saudaraku diri kita, hancur. Ini penting, penting sekali. Ini kunci dari segalanya. Ketika orang kehilangan kesabaran, repot nanti. Dengan kebersamaan dengan Allah, orang-orang yang sabar dapat mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Dengan kebersamaan Allah bagi orang yang bersabar itu, maka dia akan mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Serta mengenyam kenikmatan lahir dan batin. Allah juga akan menganugerahkan imamah, kepemimpinan dalam agama kepada orang-orang yang sabar dan yakin. Orang yang sabar dan yakin. Al-Quran, surat As-Sajadah, ayat 24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا biayatina yuqinun. Surat As-Sajadah ayat 24. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Maksudnya dengan Al-Quran. Selama mereka bersabar. Kalau tidak bersabar tidak bisa. Ya. Dan mereka selalu meyakini ayat-ayat kami. Jadi petunjuk itu berasal dari Al-Quran, As-Sunnah. Ya.
Dan kita mesti sabar. Dengan tegas Allah memberitahukan bahwa sabar itu lebih baik daripada segalanya. Bagi orang yang memilikinya tentu. Saya ulangi. Dengan tegas Allah memberitahukan bahwa sabar itu lebih baik daripada segalanya. Bagi yang memiliki kesabaran. Ini Quran yang menyatakan. Surat An-Nahl. Ya. Surat An-Nahl ayat 126. Surat 16. Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Masya Allah ya. Kita boleh membalas dengan yang setimpal. Tetapi jika kamu sabar, kata Allah. Sabar, kesabaran itu lebih baik bagi orang-orang yang memiliki kesabaran. Jadi jangan repotlah. Kita ingin membalas keburukan orang dengan keburukan. Bangunlah kesabaran pada diri kita. Karena itu jauh lebih baik. Jelas teman-teman sekalian. Ya, Allah suka betul orang-orang yang sabar. Ya, wallahu yuhibbus sabirin. Allah senang, Allah cinta bagi orang yang sabar. Ya, Quran surat 3 ayat 146. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Dan tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Wa fama wahanu, mereka tidak menjadi lemah lima asabahum, karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Seorang mukmin tidak lemah karena cobaan yang menimpa diri kita. Wa ma dha'fu, ya. Dan mereka tidak patah semangat. Wa mastakanu, dan mereka juga tidak pernah menyerah. Begitulah berjuang di jalan Allah. Tidak ada kelemahan karena bencana. Tidak pula kemudian patah semangat. Dan tidak pula menyerah dalam memperjuangkan agama Allah. Sindiran, cacian, makian, hinaan itu akan dapat. Pasti menimpa diri kita. Tapi bagi kita yang berjuang di jalan Allah, itu tidak membuat lemah, tidak membuat patah semangat, tidak membuat kita menyerah. Tapi kan tidak dimiliki kecuali kita punya kesabaran. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta bagi orang-orang yang memiliki kesabaran. Inilah bahwa sabar itu akan dibersamai Allah. Dan sabar itu dicintai oleh Allah. Dan yang paling luar biasa, karena kesabaran itu Allah menjanjikan surga untuknya. Orang yang bersabar dijanjikan kemenangan oleh Allah. Apa maksudnya? Surga. Surat 23 ayat 111. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Surat 23 ayat 111. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka
karena kesabaran mereka. Sungguh mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Insya Allah. Inni jazaituhum al-yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya pada hari ini, kata Allah, nanti akhirat, aku akan memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Maksudnya orang-orang yang mendapatkan surga. Ada satu kisah dituturkan oleh sahabat Atha bin Abi Rabah. Beliau diberitahu oleh sahabat Ibnu Abbas. Kata sahabat Ibnu Abbas kepada Atha bin Abi Rabah, "Ala urika imra'atun min ahlil jannah." Wahai Atha, kata sahabat Ibnu Abbas, maukah kuberitahukan engkau tentang seorang wanita yang akan menjadi penghuni surga? Qultu, kata sahabat Atha, aku berkata, bala, iya. Qala, lalu Ibnu Abbas berkata kepada sahabat Atha, hiya imra'atun as-sauda. Wanita ini adalah wanita yang berkulit hitam. Kenapa? Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu wanita ini datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dan wanita ini berkata kepada Nabi, inni usra wa inni atakasya. Wahai Rasulullah, kata wanita ini, aku ini wanita yang sedang mengidap penyakit epilepsi, penyakit air. Wa inni atakasya. Jika penyakitku anfar, maka auratku nampak. Lalu wanita ini merengek kepada Nabi. Fad'ullah ta'ala ayyu'afir. Wahai Rasulullah, fad'ullah ta'ala, tolong doakan kepada Allah agar aku diberi kesembuhan. Lalu Nabi berkata kepada wanita ini, in syi'ti sabarti walakil jannah. Saudariku, jika engkau mau, maka bersabarlah engkau dengan penyakitmu, maka surga menunggu. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayyu'afiyah. Jika engkau mau, kata Rasulullah, saya akan doakan kepada Allah, semoga Allah memberi kesembuhan. Qalat, wanita itu berkata, asbiru, saya milih sabar aja ya Rasulullah, kalau kesabaran itu akan mengantarkanku ke dalam surganya Allah. Bayangkan, seorang wanita yang punya penyakit epilepsi datang kepada Rasulullah, bercerita kepada Rasulullah, aku ini wanita yang sedang mengidap penyakit epilepsi. Kalau penyakitku kambuh, maka pakaianku tersingkap, auratku nampak. Karena itu tolong doakan kepada Allah, wahai Rasul, agar aku diberi kesembuhan. Rasulullah kemudian memberi tawaran, bersabarlah dengan penyakitmu, surga menunggu. Yang kedua, jika engkau mau, saya akan doakan semoga Allah memberi kesembuhan. Apa pilihan wanita itu? Faqalat, wanita itu berkata, asbiru, saya milih sabar aja ya Rasulullah, jika sabarku itu akan mengantarkanku ke dalam surganya Allah. Ini ya aku. Ini luar biasa. Kesabaran itu luar biasa. Jangan pernah sampai hilang dari diri kita. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah juga mengatakan, sabar itu seperti cahaya yang terang sekali. Artinya apa? Orang yang hidup dalam kesabaran, dia seperti hidup dalam keadaan cahaya yang terang. Sehingga apa yang terjadi? Melangkahnya mudah. Kalau ada persoalan, jalan keluar terlihat di depan mata. Tapi jika tidak punya kesabaran, seperti orang yang hidup dalam kegelapan, melangkah sulit. Ada persoalan, sepertinya jalan keluar buntu. Maka yang ada marah, memaki, mencaci, suudzon. Dan tidak punya kesabaran. Sabar itu cahaya. Dari mana dalilnya? Al-Quran, hadis. Di Riyadhus Shalihin nomor 25.
dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman alhamdulillah tamla'ul mizan subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-samawati wal ard as-salatu nurun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun lak aw alaik. Apa kata Nabi? As-sabru dia, sabar itu cahaya, sabar itu perisai. Sabar itu cahaya. Sehingga berjalan kita mudah, ringan. Sabar itu perisai. Kalau kita tidak punya sabar, sama dengan kita berperang, tapi kita tidak punya perisai. Nah, sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah, ya. Sahabat, ada seorang ulama namanya Nun Al-Misri berkata, sabar adalah menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan agama. Bersikap tenang ketika menghadapi ujian yang berat. Menampakkan kecukupan di kala kefakiran. Datang ke tengah medan kehidupan. Bahkan ada juga yang berkata, sabar adalah tegar menghadapi cobaan dengan perilaku yang baik. Ada juga yang mengatakan, sabar adalah berlapang dada ketika ditimpa musibah. Pernah seorang soleh mengetahui seseorang yang mengeluh kepada saudaranya. Maka ia pun memberi nasihat kepada saudaranya. Wahai saudaraku, demi Allah, tidak ada untungnya bagimu mengeluhkan yang mengasihimu, ya, kepada yang tidak mengasihi kamu. Sehingga ada sebuah syair indah, ya. Wa idza syakauta ila ibni Adam tushkar rahimu ila alladhi la yarham. Bila Anda mengeluh kepada manusia, artinya Anda mengeluhkan yang maha pengasih kepada yang tidak mengasihi. Masya Allah. Ya. Bila Anda mengeluh kepada manusia, artinya Anda mengeluh yang maha mengasihi kepada yang tidak mengasihi. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, gimana caranya Ustaz? Agar kita bisa sabar terhadap berbagai macam cobaan yang menimpa diri kita. Nah, ini tentu agak panjang untuk saya bahas. Ya, bagaimana caranya bersabar terhadap berbagai macam cobaan yang menimpa diri kita. Insya Allah pada lain waktu, kalau Allah memberi kita umur, bisa kita bahas bagaimana caranya kita bisa bersabar terhadap segala yang menimpa diri kita. Ya. Semoga Allah memberi waktu kepada kita. Baik, Mas Sigit, mudah-mudahan manfaat ya kesabaran ini. Baik. Jazakallah Ustadz, luar biasa tausiah pada pagi hari ini mengantar kita pada pemahaman mengenai sabar yang insya Allah akan kita selalu pegang agar kita diberi tuntunan untuk sebagai jalan masuk ke surga. Baiklah Ustadz, sekarang kita akan masuk ke babak tanya jawab. Tapi sebelum itu mungkin saya ada sedikit ini Ustadz. Karena cintanya Allah kepada orang sabar, apakah ini menjadikan pahala dari puasa Allah sendiri yang akan menentukan, karena puasa ini adalah miniatur dari kesabaran itu sendiri, Ustaz. Terima kasih. Ulama berkata sabar itu terhadap 3 hal. Ya, saya ulangi, sabar itu terhadap 3 hal. Yang pertama, kita mesti sabar terhadap perintah-perintahnya Allah. Kalau kita tidak sabar terhadap perintah Allah, kita nggak mungkin kerjain. Perintah Allah itu banyak. Coba hari ini saja nih. Saya yakin sahabat-sahabat, teman-teman ini tadi malam tahajud. Lalu kita terus sholat subuh. Setelah sholat subuh kita ikut kajian. Sebentar lagi yang bekerja pergi bekerja, yang di rumah sibuk kemudian mengatur rumahnya. Tidak ada kesabaran. Dan mungkin kita bisa mengaji.
Tidak punya kesabaran, tak mungkin kita sholat subuh tadi. Tak punya kesabaran, tak mungkin tahajud. Bayangkan, dari tahajud, subuh, lalu kajian, nanti kita pun akan sibuk dengan dunia. Tidak punya kesabaran, kita tidak bisa. Yang kedua, sabar terhadap larangan-larangan Allah. Larangan Allah ini pun banyak. Saat kita tidak ada kesabaran, maka kita akan menerobos semua yang dilarang oleh Allah. Yang terakhir, sabar terhadap takdir-takdir Allah. Karena tidak semua takdir Allah itu sesuai dengan ekspektasi kita, dengan kemauan dan keinginan kita. Tapi percayalah bahwa ya, takdir yang Allah berikan itu yang terbaik buat kita. Baik, kalau saya ditanya kaitan sabar dengan puasa, ini sangat erat. Rasulullah SAW mengatakan, kullu amalin ibna Adam lahu. Setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya. Illa siyam, kecuali puasa. Wa ana ajzibi, aku sendiri. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya itu adalah untukku. Wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan memberi balasan. Yang pertama, ulama mengatakan, apa maksudnya puasa itu untuk? Semua ibadah itu melalui fisik yang nampak. Sholat, berzikir, nampak dari zahirnya. Sehingga orang akan mudah rindu. Sedang puasa, itu tidak nampak dengan fisik. Kecuali dia bicara. Maka puasa ini adalah salah satu ibadah yang secara ikhlasnya jauh lebih kuat. Karena dia tidak nampak dalam perbuatan fisik. Kecuali dia berbicara. Ya. Kemudian yang kedua adalah wa ana ajzibi, aku sendiri yang akan membalasnya, kata Rasulullah SAW. Aku sendiri yang akan membalasnya. Apa artinya? Semua ibadah yang kita lakukan ada tabel pahalanya, ada batasan pahalanya. Tapi puasa tidak. Kenapa? Allah sendiri yang akan memberikan balasan. Iya, sabar itu kuat sekali kaitannya dengan puasa. Makanya kenapa ada hadis, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Hai para pemuda, jika engkau sudah mampu maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandanganmu dan menjaga kehormatanmu. Jika engkau sudah pengen, tapi engkau belum mampu, maka berpuasalah. Fa inna lahu wija, karena puasa itu mampu mengekang syahwat. Mampu mengendalikan diri kita. Saya bilang, saat kita kehilangan sabar, yuk kita terapi. Terapinya itu luar biasa Islam. Ada terapi harian, pekanan, bulanan, tahunan. Terapi harian apa? Puasa Daud. Terapi pekanan, puasa Senin Kamis. Terapi bulanan, Ayyamul Bid. Terapi tahunan adalah Ramadan. Tinggal kita mau atau tidak. Wallahu a'lam. Silakan. Terima kasih Ustadz. Sungguh luar biasa. Terima kasih atas penjelasannya. Dan juga terapi yang tadi disebutkan, puasa Daud untuk harian, pekanan Senin Kamis, bulanan Ayyamul Bid, dan tahunan Ramadan. Semoga puasa Ramadan kita yang insya Allah akan segera hadir, mampu mengantar kita menjadi orang-orang yang lebih sabar lagi. Baiklah, Ustadz, ini ada pertanyaan, ada yang raise hand, Ibu Dia. Monggo kami aturi untuk segera menanyakan. Monggo Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pagi ini sangat luar biasa dan bagi saya pribadi ini sangat tepat sekali mendapat tausiah pagi ini tentang kesabaran. Ustadz, yang ingin saya tanyakan, perbedaan antara sabar dan ikhlas? Jadi kesepadanannya di mana? Begitu saja Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat indah. Sebenarnya saya ingin memberi materi nanti terusannya itulah bagaimana caranya
agar bisa sabar dan ikhlas. Baik, mudah-mudahan Bunda bisa mengambil kesimpulan apa yang saya sampaikan. Bunda, orang diuji, dicoba oleh Allah itu, ya, orang diuji atau dicoba oleh Allah itu ada 4 respon. Yang pertama marah, yang kedua sabar, yang ketiga ikhlas, ridho, yang keempat bersyukur. Ya, dimulai dari yang marah. Orang diuji oleh Allah dia marah, mengeluh terus, nyalahkan sana sini. Ya, itu namanya marah. Baik marah dengan lisannya, dengan sikapnya. Marah dengan sikapnya apa? Coba lihat orang Syiah. Ketika cucu Nabi wafat, sampai hari ini mereka tidak terima. Mereka menyakiti dirinya. Itu marah namanya. Sama dengan orang-orang Arab dahulu di zaman jahiliyah. Ketika saudaranya meninggal, maka dia sakiti dirinya, dia pukul dirinya, dia lempar dirinya dengan pasir, dia robek rambut bajunya. Itu marah namanya. Bagaimana kita marah sama yang menyayangi dan mencintai kita. Satu. Yang kedua, ada orang yang sabar. Nah, apa itu sabar? Sabar itu, Bunda, sebenarnya dia tidak terima dan tidak mau dengan kejadian itu. Tapi dia tidak merespon sesuatu yang membuat Allah marah. Itu sabar namanya. Sabar itu sebenarnya dia tidak mau dengan kejadian ini. Tetapi dia tidak merespon sesuatu yang membuat Allah murka. Itu sudah sabar namanya. Dan itu yang kebanyakan dari diri kita. Kita nggak mau kejadian itu. Tapi kita tidak merespon sesuatu yang membuat Allah marah. Nah, itu sabar namanya. Kalau ridho atau ikhlas, dia sudah bisa menerima apa yang Allah kasih. Apa yang terjadi pada dirinya. Tentu karena sudah menerima, sudah barang pasti dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang Allah tidak ridho. Kalau sabar itu dia belum menerima, tetapi dia tidak merespon dengan sesuatu yang membuat Allah murka. Kalau ikhlas, dia sudah bisa menerima apa yang Allah kasih. Itu yang ketiga. Yang pada puncaknya nanti dia bisa bersyukur terhadap cobaan yang Allah beri. Kenapa? Karena rupanya dia sudah bisa memetik buahnya. Saya kasih contoh sederhana. Ada orang ingin pergi, dapat hadiah. Katakanlah, mohon maaf, pergi ke Eropa. Ternyata dia ketiduran. Sehingga terlambat pesawat, marah dia. Awalnya. Lama-lama dia sabar. Lama-lama dia ikhlas. Yang paling tinggi dia lama-lama bersyukur. Kenapa? Dia sudah tahu hikmahnya. Oh, ternyata pesawat yang dia tumpangi jatuh. Lalu dia berkata, Alhamdulillah ya Allah. Nah, karena dia sudah menemukan hasil daripada sesuatu yang dia tidak mau tadi. Nah, demikian ya Bun. Dipahami atau tidak Bun? Dipahami Ustadz, ya karena ya dalam kehidupan sehari-hari sering kita sabar, tidak bereaksi atau ya setengah hati menerima sebetulnya. Kadang-kadang sabar, ditahan, tidak berucap apapun, tidak melakukan apapun yang membuat diri sendiri marah. Tapi belum tentu ikhlas. Kadang-kadang mungkin hanya menunggu waktu saja atau berharap bahwa hal yang kita dapati itu menjadi bagian yang memang harus dilalui. Tapi kadang-kadang apakah saya udah ikhlas? Ini ikhlas apa enggak sih? Atau kadang-kadang saya ya udah sabar. Mungkin ini memang takdir jalan saya. Mungkin ini yang harus saya hadapi. Tapi saya kadang-kadang berpikir, habis sholat juga pikir, ya Allah, aku ikhlas nggak sih ya Allah? Itu Ustaz, terima kasih. Maaf. Sabar Bun, tapi belum ikhlas. Nanti gimana caranya biar sabar dan ikhlas? Ada kitabnya, nanti saya sampaikan insya Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz. Sama Bun. Terima kasih Bun ya. Dan kita menunggu Ustaz ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sabar dan ikhlas Ustaz.
Karena semakin kita berumur ini kadang-kadang itu yang sangat kita butuhkan di hari-hari tua kita, Ustaz. Baiklah, mungkin kita menuju ke penanya lain. Silakan kalau ada yang bertanya silakan buka mikrofonnya. Ustaz, mau tanya Ustaz. Ya, silakan Bunita. Ya, gini Ustadz, sekarang ini kan saya ikut beberapa grup kajian ya. Nah, di grup itu kadang-kadang ada yang menyampaikan sesuatu, tetapi ada pihak yang tidak bisa menerima apa yang disampaikan. Nah, ada yang meresponnya dengan menjawabnya bukan dengan apa ya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kutipan ayat Quran misalkan atau dengan hadis untuk menguatkan apa yang disampaikan. Tetapi ada juga yang terus kekeh untuk tidak menerima gitu. Nah, di titik mana kita harus berhenti, artinya gini, menghindari perdebatan, tapi juga ingin menyampaikan supaya sesuatu itu menjadi lebih clear gitu, mengklarifikasi. Jadi kan harus menyampaikannya mungkin dengan bijak ya, dengan santun. Tetapi ya kadang-kadang begitu, ada pihak-pihak yang ingin melanjutkan dengan seperti perdebatan gitu. Tapi yang satunya terus berusaha mengklarifikasi dengan sabar gitu. Jadi bagaimana ya Ustadz menyikapi seperti itu yang apa, kita menyampaikan tetapi dengan apa ya, dengan bijak tanpa harus terkesan ingin berdebat gitu. Terima kasih Ustadz. Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, kalau equal antara teman dengan sahabat, ya, kita kan bukan di bidangnya mungkin ya Bun, itu agak sulit. Tetapi saya ingin sampaikan, satu, jauhi perdebatan, karena perdebatan itu tidak diperkenankan, ya, sekalipun itu kebenaran. Karena dalam Islam mengatakan nanti kalau Bunda punya kitab Riyadhus Shalihin hadis nomor 630 dari Abi Umamah Al-Bahili, ana za'im bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Aku jamin kalian akan mendapatkan rumah di tepian surga bagi orang yang meninggalkan debat, sekalipun yang diperdebatkan adalah kebenaran. Karena nggak ada orang cari debat, tidak ada orang debat cari benar. Orang debat itu yang cari kemenangan. Kalau sudah menang yang dicari, nanti orang jadi sombong dan angkuh. Dan itu menjadi penyebab orang tidak masuk surga. Itu satu. Yang kedua, sampaikanlah kebaikan itu dengan baik, dengan benar. Ya, menyampaikan kebaikan dengan cara yang tidak baik tidak pernah diajarkan dalam Islam. Maka sampaikanlah kebaikan itu dengan cara yang baik. Al-Quran surat 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berbantahlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ini Quran. Lalu yang ketiga saya sampaikan, Islam itu tidak pernah berorientasi pada hasil. Orientasinya adalah proses. Islam tidak berorientasi pada hasil, tapi orientasinya adalah proses. Yang penting kita sudah melakukan dengan baik, dengan benar, hasilnya serahkan kepada Allah. Ada orang yang terima, ada orang yang tidak terima. Ya, baiknya kalau sudah ada perselisihan di antara sahabat, maka berhentilah dengan sabar dan tanyakan kepada orang yang mengerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang mengerti jika engkau tidak paham. Jangan saling perang ayat. Kadang-kadang kita tidak mengerti maksud dari ayat tersebut. Saya kira itu nasihat Ana ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Terima Luar kasih biasa. Ustaz. Ya, ini ada dua yang raise hand. Yang pertama kali Bu Sri Gunani dan yang kedua Bu Ira. Mungkin urutan Bu Sri Gunani dulu, silakan. Ya, terima kasih Mas Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Adem sekali Ustadz untuk pembahasan hari ini ya. Saya hanya ingin mengkonfirmasi yang tadi melanjutkan Budi ya Ustadz, bahwa terkait dengan respons saat kita diuji, tadi kan ada levelnya yang marah, sabar, ridho, dan bersyukur. Yang bersyukur ini tadi disampaikan Ustadz, bersyukur karena kita sudah memetik buahnya. Nah, kadang-kadang waktu kita diuji itu pada saat reaktifnya ini Ustadz ya kan masih belum sulit untuk mendapatkan itu ya. Apakah ada level yang begitu kita dapat diuji apapun gitu ya, itu sudah bisa menemukan sehingga kita terus langsung bersyukur. Itu mungkin yang dimaksud Ustadz akan dibahas minggu depan nih.
Insya Allah Bunda, luar biasa betul. Ada riwayat begini Bun. Jadi satu saat marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin. Hadisnya dari Anas bin Malik. Suatu waktu Nabi melewati seorang wanita yang sedang menangis di tepi kubur. Rupanya wanita ini sedang ditinggal oleh anak laki-lakinya, wafat. Sehingga wanita itu menangis di tepi kubur. Nabi kemudian menghampirinya dengan lembut. Nabi berkata, "Ittaqillah, bertakwalah ibu, wasbiri dan sabar ya bu," kata Nabi. Lalu wanita itu tidak melihat Nabi, berkata, "Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati." Kata oleh wanita itu, "Pergi sana kamu. Kamu ngomong begitu karena kamu tidak ditimpa musibah yang sedang menimpa diri saya." Nabi pun pergi. Nabi tidak mendesak untuk orang itu lebih baik, karena Nabi tahu orang itu emosi, orang itu marah, ya sudah, Nabi pulang. Setelah itu sahabat Anas memberitahu kepada wanita itu, "Ibu itu adalah Rasulullah." Lalu wanita ini diam dan lari ke rumah Rasulullah. Di rumah Rasulullah tidak didapati seorang penjaga. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, sungguh aku nggak tahu bahwa itu engkau ya Rasulullah." Rasulullah dengan lembut berkata, nah ini barangkali Bun, "Inna sabra inda sodmatil ula." Ibu, sabar itu pada benturan pertamanya. Saat kita bisa sabar pada benturan pertama, maka kita akan menjaga diri kita. Kalau pada benturan pertamanya sudah tidak sabar, biasanya orang serah terlanjur berkata yang tidak baik dan bersikap yang tidak baik. Tapi itu pun tidak apa-apa. Kalau ada proses, dia akan jauh terus lebih baik. Dari marahnya menjadi sabar, lalu menjadi ridho, lalu kemudian menjadi bersyukur. Nah, itu kita harus tentu pelajari. Ya, pertama agar kita bisa sabar dulu. Nah, yang kedua kita pelajari agar kita bisa ikhlas. Oh, ini loh buah dari ujian, ini buah dari cobaan, ini buah ini buah ini. Kalau ilmu itu kita dapati, maka insya Allah kalau tidak bisa langsung bersyukur, setidaknya kita bisa langsung sabar pada benturan pertamanya. Apalagi syukur-syukur kita sudah bisa ikhlas dengan mempelajari ilmunya. Insya Allah ya Bun. Semoga Allah merahmati ibu dan kita semua. Terima kasih Pak Ustaz, dan semoga ilmu itu juga dapat kita dapatkan dalam waktu dekat ini. Baiklah, ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ira, monggo. Silakan dibuka mikrofonnya, Ira. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang sudah lama ada di pikiran saya. Kita ini kan umat Muslim, Islam itu harus diajarkan untuk bersabar. Nah, sekarang bagaimana kita harus menyikapi bila seseorang yang menguji kesabaran kita? Artinya kita sudah maafkan, tapi ternyata diulang lagi, atau justru ya sepertinya dia memanfaatkan kesabaran kita. Bagaimana kita harus menyikapi menyikapi orang tersebut? Apakah kita harus tetap bersabar, memaafkan, nanti diulang lagi gitu? Apakah kita harus marah atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat sebuah hadis Bun. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. "Ya Rasulullah, li qurabatun." Saya punya kerabat ya Rasulullah. "Asiluhum." Saya selalu menyambung silaturahim dengannya. "Wa yaqta'uni." Tapi dia selalu memutusnya. Ya, "Wa ahsanu ilaihim." Saya berbuat baik kepadanya. "Wa yusi'uni." Tapi dia selalu berbuat jahat sama saya. "Wa ahlumu ilaihim." Ya, saya berusaha sabar. Tapi dia selalu wayajhaluni, dia selalu berkata yang tidak baik di luar sana. Nabi mengatakan apa? "Jika benar apa yang kamu ucapkan, maka seolah engkau telah menyuapi dia dengan pasir yang panas. Dan yang paling penting, kata Nabi, engkau tak henti-hentinya diberikan kebaikan oleh Allah karena sikapnya." Itu aja Bu, Ibu ingat. Oh iya ya, kondisi begini, Allah tak henti-hentinya memberikan balasan kebaikan buat saya. Tapi bagaimana kita bersikap? Ibu, kan Islam ajarkan kita memilih sahabat dan teman yang baik. Kalau kira-kira membuat dia tidak baik, ya, membuat kita tidak baik bersahabat dengan dia, Ibu boleh kok dengan niat tidak memutus tali silaturahim, tapi membatasi bergaul dengannya, menjauhi dirinya untuk kemaslahatan diri kita. Itu tidak apa-apa.
Ya, enggak apa-apa. Karena mencari teman itu penting dalam Islam. Mencari sahabat dekat itu penting. Kalau kita tahu orang ini mendatangkan mudarat, kita tidak ingin memutus tali silaturahim, tapi saya ingin membatasi bergaul dengannya karena saya tak sanggup dengan sikap. Enggak apa-apa. Wallahu a'lam. Makasih, Ustaz. Terima kasih Ustadz atas jawaban dan juga pertanyaan dari teman-teman. Ya, Pak Sigit, ya. Ya, sekarang sudah 6.44, saya tahu Ustadz ada kesibukan lain setelah ini. Baiklah, kita akhiri. Pertama kali saya sampaikan terima kasih pada Ustadz yang telah membagi ilmu yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Dan juga kepada Bu Nani yang telah menyediakan fasilitas Zoom, sekaligus menayangkan terjemahan, dan juga pada Bu Nita yang membacakan terjemahan Al-Quran tadi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dan insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan hari Rabu. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada yang